Shalom saudaraku dimanapun sekarang berada. Kita mau beribadah online pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa saat kita memuji dan menyembah Tuhan, hadirat Tuhan datang ke rumah kita masing-masing. Haleluya. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa-Mu mulianya nama-Mu.
dahsyat Tuhan. Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami muliakan Tuhan. Pagi hari ini Bapak kami mau puji Engkau Tuhan, kami mau sembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita mau puji Tuhan, sebab Tuhan kita adalah Allah yang maha besar. Kita mau pujikan Tuhan, Kau Raja yang maha besar, haleluya, sekalipun tak meninggalkan kami Tuhan. Dalam setiap musim hidup kami, Engkau selalu ada menyertai kami Bapa. Haleluya Yesus, kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu lihat lebih luas.
Mari berdoa di hadapan Tuhan. Saya percaya firman-Mu ya Tuhan, ya dan amin. Firman-Mu yang akan mengajar, menguatkan, mendewasakan setiap kami. Kami percaya tidak ada satu pun dari firman-Mu yang kami dengar akan berlalu dengan sia-sia. Sebab itu kami percaya Tuhan mengimani, menerima firman-Mu dengan segenap hati dan melakukan setiap perkataan yang Tuhan sampaikan kepada kami hari ini, pagi hari ini. Lewat ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus, taburi hati kami dengan firman-Mu dan biarkan hati kami menerima firman-Mu dengan segenap hati dan melakukannya karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih ya Bapa. Mari ajar kami ya Roh Kudus untuk mengerti firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar menjadi orang Kristen Raja Wali. Mari baca Alkitab kita di kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Saya berdoa setiap kita bisa sedapat mungkin mengambil Alkitab kita dan membacanya bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Raja Wali hidup. Bagaimana kita bisa melihat, mengambil karakteristik dari keistimewaan Raja Wali untuk bisa kita jadikan pedoman menjadi orang Kristen Raja Wali. Raja Wali adalah seekor burung yang memiliki rentan waktu usia yang cukup panjang, kurang lebih 70 tahun. Tetapi untuk bisa sampai pada 70 tahun, Raja Wali harus memutuskan pilihan ketika ia mencapai usia 40 tahun. Ia harus menyerah, mati, binasa dan keadaannya yang sudah tua, atau ia melakukan metamorfosis, perubah hidup untuk bisa menjadi muda kembali. Pada usia yang ke-40 tahun, Raja Wali memiliki tubuh, memiliki sayap yang cukup lebat, yang sudah tua, yang tidak memungkinkan ia terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Raja Wali pada usia itu juga akan memiliki paruh yang cukup panjang dan juga bengkok sehingga tidak tajam, tidak bisa dipakainya untuk mencari makan. Pada usia itu Raja Wali harus memutuskan untuk ia mati atau ia boleh memetamorfosis hidupnya untuk menjadi hidup kembali. Ketika seekor Raja Wali memutuskan untuk memetamorfosis hidupnya, ia akan memilih tempat yang paling tinggi, ia membuat sarang tempat itu, dan ia mencoba untuk mematuk-matukkan paruhnya yang panjang yang sudah bengkok itu, yang tidak bisa lagi dipakainya untuk memakan buruannya. Ia mematuk-matukkan sampai paruhnya itu terlepas, paruh yang tua itu terlepas. Ia menunggu begitu lama sampai muncul paruh yang baru. Setelah muncul paruh yang baru, ia memakai paruhnya itu untuk mencabutin satu persatu bulu-bulu yang lebat yang menghalangi ia, yang menghambat ia untuk bisa terbang tinggi. Ia cabutin. Cakar-cakarnya yang sudah panjang ia garuk-garukan di tempat itu, di tempat bukit yang tinggi, di bebatuan, ia garuk-garukan sampai cakar-cakarnya juga berganti menjadi cakar yang baru. Ketika masa-masa yang berat ini berhasil dilalui oleh seekor Raja Wali, ia akan memiliki paruh yang baru, yang memiliki sayap yang baru, yang memiliki cakar-cakar yang baru. Pada saat itulah Raja Wali menjadi Raja Wali muda. Ia menjadi gagah kembali, ia bisa terbang tinggi kembali, ia bisa mencengkram mangsanya kembali. Mulutnya, paruhnya, maksud saya, paruhnya bisa digunakannya kembali untuk bisa memakan hasil mangsaannya. Apa yang bisa kita pelajari dari seekor Raja Wali?
Yang pertama, dari kesukaan Raja Wali. Raja Wali adalah seekor burung yang suka sekali terbang tinggi. Tempat yang paling disukai oleh Raja Wali adalah tempat yang tinggi. Yang membuat sangkar di tempat yang tinggi. Ia terbang memilih tempat yang paling tinggi. Ini berbicara tentang kekristenan Raja Wali, di mana kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah tidak bisa hidup dari Sang Pencipta kita, dari Tuhan. Kita tidak bisa jauh dari Tuhan, karena tempat kita adalah tempat yang maha tinggi, berada dekat dengan Sang Pencipta, berada dekat dengan Tuhan, berada dekat dengan Roh Kudus. Karena tempat itu adalah tempat yang paling baik untuk kita bisa menanti-nantikan Tuhan. Kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, visi dari Tuhan, keintiman, membangun hubungan yang karib dengan Tuhan, begitu dekat dengan Tuhan. Karena kita berkata di kitab Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-18 berkata, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ketika berada di tempat yang tinggi menanti-nantikan Tuhan, Ia bangkit hendak menyayangi kita. Tapi sayangnya kita tidak mau berada di tempat yang paling tinggi. Betapa disenanginya tempat yang maha kudus, yang maha tinggi, kata pemazmur. Karena ia akan dapatkan sesuatu yang luar biasa, yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh kita manusia. Karena kekuatan kita dari hasil menanti-nantikan Tuhan adalah kekuatan baru. Sama seperti Raja Wali harus memutuskan untuk bermetamorfosis atau ia harus mati. Hari-hari ini kita sebenarnya sedang diajar Tuhan untuk itu. Ketika pemerintah sedang memutuskan, memberikan keputusan untuk kita stay di rumah, ini adalah waktu untuk kita bermetamorfosis. Bagi sebanyakan orang manusia ini sebuah penderitaan. Tapi sesungguhnya kalau kita begitu dekat dan intim dengan Tuhan, maka penderitaan itu ketika pandemi ini berakhir, kita akan memiliki kekuatan yang baru. Waktu untuk kita menanti-nantikan Tuhan bisa kita pakai untuk mengembangkan diri kita, mengembangkan potensi kita. Ya, selama ini sepanjang pelayanan saya tidak pernah khotbah di depan kamera. Tapi keadaan ini memaksa saya dan beberapa para pelayan Tuhan untuk stay di kamera, untuk mengambil pelayanannya, diambil gambarnya, maksudnya gambarnya untuk bisa membantu dan melayani umat Tuhan secara online. Keadaan ini memaksa kita untuk kita seharusnya lebih kreatif, lebih mengembangkan diri. Dan ini hanya bisa kita dapatkan ketika kita berada di tempat yang maha tinggi, menanti-nantikan Tuhan. Karena kita tidak pernah bisa lepas dari Tuhan. Kitab Yohanes berkata, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab ketika kita manusia diciptakan, Tuhan memberikan Roh-Nya. Sebab itu kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Karena ketika kita memutuskan jauh dari Tuhan, kita sesungguhnya sedang berjalan tanpa Tuhan. Dan hasilnya adalah zero. Tidak ada yang bisa kita kerjakan. Kalau kita di masa-masa pandemi ini
merasa stres, putus asa, khawatir dan apa, itu tanda bahwa kita tidak sedang berada di tempat yang maha tinggi dan tidak sedang menanti-nantikan Tuhan. Padahal ketika kita sedang menanti-nantikan, memutuskan untuk menanti-nantikan Tuhan, kita akan keluar menjadi Raja Wali yang baru. Kekristenan itu harus seperti itu, intim dengan Tuhan. Yang kedua adalah Raja Wali ini memiliki mata yang tajam. Ia bisa melihat mangsa dari jauh. Bahkan di tengah badai yang sedang menghimpitnya, ia bisa melihatnya. Dari tempat yang jauh ia melihat ke bawah, melihat mangsanya, dan dengan secepat mungkin ia tangkap mangsanya. Apa yang bisa kita belajar dengan mata Raja Wali? Ini berbicara tentang menjadi orang Kristen Raja Wali harus memiliki visi yang panjang. Visi itu akan mengarahkan kemana kita hidup. Visi itu akan membawa kita masuk dalam pedoman, aturan. Visi itu akan membawa kita berjalan dengan arah yang tepat. Amsal pasal yang ke-29 ayat 18 berkata, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Jika tidak ada visi, maka kita jadi liar. Kita akan melakukan sesuatu dengan sembarangan. Tahun ini kita fokus dengan ini, belum tercapai, kita akan kembali lagi kepada hal yang lain. Kita akan mencoba lagi mengarahkan pandangan kita, hidup kita pada yang lain. Maka akhirnya kita nggak punya pegangan. Kita nggak punya arah yang pasti. Satu belum tercapai sudah mundur. Satu gagal tidak berusaha untuk mencobanya. Ketika tantangan datang, kita sudah mudah sekali putus asa. Visi itu membuat kita berpegang teguh pada tujuan sebagai suatu pengharapan. Dan kalau kita pegang erat-erat visi itu, maka kita akan berdiri kokoh sampai visi itu tergenapi, sampai tujuan kita tercapai, kita raih dan kita nikmati. Kita akan terus berjalan dan tidak menjadi lelah. Tetapkan visi, tetapkan tujuan untuk keluarga. Yang belum menikah, kenapa engkau harus menikah? Harus buat. Yang sudah menikah, keluarga kita mau dibawa kemana? Apa tujuannya? Untuk apa berkeluarga? Kalau punya anak, kalau punya sesuatu, apa yang harus kita kerjakan? Untuk membangun sebuah keluarga yang menyenangkan Tuhan. Untuk mendidik anak-anak kita, bagaimana harus dibuat. Tidak hanya buat keluarga, buat pelayanan. Untuk apa kita melayani? Sampai kapan kita melayani? Tujuan pelayanan kita apa? Apakah ada target-target untuk siap pelayanan kita? Untuk keuangan, bagaimana mengelola keuangan dengan baik? Bagaimana menggunakan untuk apa? Bagaimana cara pandang kita melihat keuangan? Tetapkan tujuan. Untuk hubungan sosial, membangun relationship dengan banyak orang sekitar kita, membangun network, membangun jaringan, membangun hubungan dengan orang-orang sekitar kita. Visi juga untuk kesenangan kita, yang nanti refreshing waktu-waktu bersenang-senang dengan keluarga atau pekerjaan kita. Tetapkan tujuan untuk 5-10 tahun ke depan. Apakah kita memiliki tujuan itu? Kalau kita tidak membuat tujuan-tujuan itu, maka kita sedang berjalan tanpa arah. Yang siap-siap kita akan dialihkan kepada tujuan yang lain, sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa, sehingga kita tidak meraih apa-apa. Orang yang tidak memiliki tujuan tidak akan pernah sampai kepada tujuannya, karena tidak punya tujuan. Mata tajam Raja Wali mengajar kita untuk kita bisa melihat dengan jelas jauh ke depan seperti apa hidup kita, memposisikan hidup kita seperti apa 5,
10 tahun ke depan apa yang kita raih. Yang ketiga, Raja Wali suka dengan badai. Ia seolah-olah senang dan menyenanginya dengan kebiasaan bergumul dengan badai. Ia seolah-olah memanfaatkan dan menanti-nantikan badai untuk membawanya terus naik, membumbung tinggi di atas badai. Semakin tinggi badai itu, maka Raja Wali akan terbang semakin tinggi melampaui badai. Apa yang kita bisa pelajari dari kebiasaan dan kesukaannya Raja Wali? Tuhan mau kita suka dengan tantangan. Kita mencatat Tuhan itu pengubah butuh jadi berkat, dan kita diajari Tuhan untuk suka dengan tantangan. Jangan suka dengan zona aman, zona nyaman, zona yang menyenangkan. Karena zona nyaman, zona menyenangkan itu tidak akan pernah bisa membawa kita naik membumbung tinggi. Hanya pencobaan, ujian, tantangan yang akan membawa kita naik lebih tinggi. Apa yang tidak bisa kita keluarkan di zona nyaman akan keluar di zona ketidaknyamanan. Bersyukur untuk kita sedang menikmati pandemi COVID-19, karena Tuhan mau membawa kita naik dengan memaksimalkan potensi yang ada di hidup kita. Bagaimana cara menghasilkan keuangan di masa pandemi ini dari rumah? Tuhan sudah mengajar untuk kita bisa ready kapanpun melayani Tuhan tanpa tergantung dari keuangan, karena di masa ini kita sudah terbiasa untuk menghasilkan keuangan dari rumah. Kita bisa belajar dari betapa enaknya bertemu dengan keluarga, saudara, family, anak, istri, suami setiap hari. Bekerja bersama-sama dengan mereka dari rumah, menikmati hari-hari bersama mereka, melihat pertumbuhan kedewasaan mereka, bersenda gurau, nonton bareng, bermain bersama dengan anak-anak. Dari kebiasaan kita bekerja pagi, meninggalkan keluarga sampai sore, bahkan sampai malam untuk sesuap nasi buat anak-anak, dengan mengorbankan anak-anak. Hal ini memaksa kita, tantangan ini membuat kita untuk berkreatif. Sekalipun kita tinggal di rumah bersama dengan anak-anak, tapi kita bisa menghasilkan pundi-pundi atau rezeki buat anak-anak. Gimana caranya? Keadaan ini memaksa kita untuk bisa melihat tantangan menjadi sumber berkat, memaksa kita menjadi sumber berkat. Kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ketiga berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saya ulangi, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi belajar mengubah segala keadaan yang tidak enak, penderitaan menjadi berkat. Hal yang keempat dari karakteristik Raja Wali adalah semangat. Raja Wali memiliki kecepatan untuk bisa dia mencengkram mangsanya. Dari tempat yang tinggi ia melihat dengan mata yang tajam, ia menerkam dengan kecepatan yang tinggi setiap mangsa yang ia dapatkan. Semangat, bagaimana cara menimbulkan semangat? Mencintainya. Cintai keluarga, cintai Tuhan, cintai pekerjaan, cintai pelayanan, maka kita akan melakukan sesuatu dengan semangat. Alkitab berkata di kitab Amsal pasal 17 ayat yang ke-22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang.
Sesungguhnya ketika kita sedang kehilangan semangat kita untuk melakukan sesuatu, untuk mencintai Tuhan, mencintai keluarga, maka kita sedang berada pada sebuah keadaan yang akan membuat kita terjatuh dalam keadaan itu. Melayani Tuhan tanpa semangat maka nggak ada artinya. Mencintai Tuhan tanpa passion, tanpa semangat yang sungguh-sungguh, maka nggak ada artinya. Melakukan pekerjaan tanpa semangat, maka kita nggak akan maksimal untuk mengerjakannya. Semangat, jaga terus semangat kita. Ada sebuah kisah yang cukup menarik di kitab Kejadian pasal yang ke-29 ayat 20. Kitab Kejadian pasal 29 ayat 20 berkata, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Rasa cinta menimbulkan semangat untuk bisa mengerjakan. Bayangkan 7 tahun akan sama seperti beberapa hari saja. Dengan semangat untuk mencintai, dengan semangat untuk melayani, dengan semangat untuk bekerja, melakukan hobi kita. Itu menunjukkan rasa cinta kita kepada apa yang kita kerjakan, termasuk juga pada Tuhan. Yang kelima dari karakteristik burung Raja Wali adalah burung Raja Wali adalah seekor burung yang sangat setia. Burung Raja Wali tidak suka untuk berganti-ganti pasangan. Sebab itu waktu ia mencari pasangan, ia akan menseleksi benar-benar, mencari tahu benar-benar keadaan pasangannya, dan ketika ia sudah mencintainya menjadi pasangan dari burung Raja Wali, maka burung Raja Wali tidak suka untuk berganti-ganti. Ia setia sampai mati. Hal yang sama dengan kita di hadapan Tuhan, setia sampai mati, setia seumur hidup kita, dalam pelayanan setia, dalam pekerjaan setia, di keluarga setia. Kita mungkin dapatkan perbedaan, kita mungkin dapat melihat kekurangan dari apa yang kita kerjakan. Pekerjaan kita ada saja kekurangannya, pelayanan kita selalu ada kekurangannya. Di keluarga pasti dapatin banyak kekurangan, pasangan kita akan dapatin banyak kekurangan dari mereka. Tetapi itu tidak boleh menggeser kita untuk berpaling dari pasangan kita, dari pekerjaan kita, dari pelayanan kita. Setia sampai mati. Hanya itu yang bisa mengukur seberapa besar rasa kesetiaan kita. Waktu kita meninggal dunia, apakah kita tetap dalam Tuhan? Waktu kita meninggal dunia, apakah kita masih tetap melayani? Apakah kita masih tetap setia dengan keluarga pasangan kita? Apakah kita masih mengasihi? Setia. 5 hal yang kita bisa pelajari hari ini. Yang pertama adalah intim dengan Tuhan. Kedua adalah miliki visi yang jelas 5-10 tahun ke depan. Yang ketiga adalah ubah tantangan menjadi berkat. Yang keempat adalah semangat, timbulkan rasa cinta terhadap sesuatu yang kita kerjakan. Yang kelima adalah tetap setia. Saya mau berkata buat setiap kita, mari nyatakan kenyataan iman ini bersama saya, bahwa kita ini adalah Raja Wali, kita Kristen Raja Wali, kita bukan ayam. Kita memiliki cara pandang yang berbeda, kita mengasihi Tuhan dengan cara yang berbeda. Kita lebih berhikmat, kita lebih takut Tuhan. Cara pandang kita lebih daripada yang lain, cara hidup kita lebih daripada yang lain, cara kita mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Sebab kita adalah Raja Wali. Dalam keadaan apapun kita tetap teguh bertahan, dalam suasana dan tantangan apapun kita tetap melayani Tuhan. Kita tetap setia, kita tetap berserah, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap berjuang. Sebab kita adalah Raja Wali. Tantangan boleh ada di depan kita, keadaan boleh menghambat kita, tapi ingat kita harus terbang tinggi sebab kita Raja Wali. Raja Wali tidak pernah mengepak-ngepakkan sayapnya waktu ia menghadapi sesuatu. Seperti ayam, selalu teriak-teriak, selalu sibuk mencari pelindungan. Raja Wali menerjang, membentangkan sayapnya untuk ia terbang tinggi. Hanya sama dengan kita.
berserah, tetap tenang, melalui penguasaan diri untuk tetap berserah di hadapan Tuhan. Bersama Tuhan, di dalam Tuhan, kita cakap melakukan sesuatu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, aku mempercayai firman-Mu, ya dan amin. Mari taruh Roh-Mu penuh atas kami untuk kami boleh menghidupi firman-Mu. Saya percaya Engkau yang menciptakan saya, menciptakan kami Tuhan luar biasa. Kami biji mata-Mu, kami berharga di mata-Mu. Kami lebih daripada menang. Kami orang-orang yang hebat, kami Kristen-Kristen yang hebat. Kami takut akan Tuhan, kami setia. Kami percaya Tuhan Engkau yang menjaga, yang terus bersama dengan kami, setia sampai sepanjang akhir zaman. Kami percaya ya Tuhan, bersama-Mu kami cakap melakukan sesuatu. Tantangan sebesar apapun di mata kami melihat Engkau Tuhan yang bersama dengan kami, yang menyelesaikan bersama dengan kami segala tantangan yang kami hadapi, untuk membawa kami terus naik dan tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, jadikan kami Kristen-Kristen Raja Wali yang terus membumbung tinggi, suka kepada tempat kediaman. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah kemurahan, terimalah berkat, terimalah perkenanan, terimalah kasih setia, terimalah sukacita yang datang daripada Tuhan, yang akan membawa kita terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor, yang membawa kita untuk terus membumbung tinggi seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Sebab kita adalah biji mata Tuhan, kita berharga di hadapan Tuhan, sebab Tuhan mengasihi setiap kita. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima berkat dengan iman. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam syukur, terima kasih. Amin. Selamat menjadi Raja Wali. Tuhan Yesus memberkati.